Yang pertama yang harus kalian ingat adalah ada yang namanya red zone. Red zone itu adalah kalau misalnya kalian bisa bersentuhan. Ini adalah red zone, ini zona yang bahaya. Lalu ada namanya green zone. Green zone ini kalau kalian tidak bisa menyentuh satu sama lain. Cara melindungi diri kalian yang pertama adalah menjaga supaya kalian selalu berada pada green zone. Jadi kalau misalnya ada aggressor yang mendekati kalian, kalian mundur. Mundur. Lalu itu menjaga supaya kalian tidak berada pada red zone. Karena kalau kalian berada di red zone, ini kalian harus engaging kejadian. Kalian bisa diserang, kalian bisa terluka. Tapi kalau kalian tetap menjaga green zone kalian, saya pikir itu nggak masalah. Oke. Lalu yang kedua yang harus diingat sebelum kita masuk kepada gerakannya, selalu berada di depan pelaku. Jadi misalnya saya di depan, Grace ke kiri, saya ikuti dia ke kiri, Grace ke kanan, saya ikuti dia ke kanan. Jangan pernah membuat posisi Anda membelakangi penyerang, karena ini membuat dia memiliki banyak keuntungan. Salah satunya ketika dia melakukan cekikan dari belakang itu termasuk susah untuk bisa kita lepas dari hal-hal seperti itu. Jadi yang pertama yang perlu diingat adalah jaga jarak aman, lalu tetap berada di depan penyerang. Lalu yang ketiga saya akan ajarkan, ada beberapa titik yang kalian bisa serang. Ini hanya dalam keadaan kalian sangat terancam ya. Jadi harus diingat beberapa titik yang kalian bisa serang, yaitu adalah kuping. Lalu kalian bisa serang bagian hidung. Lalu kalian bisa serang di bagian tenggorokan. Ini sebenarnya amat sangat bahaya ya guys. Jadi jangan digunakan kalau kalian tidak sedang dalam keadaan terancam nyawa kalian, karena kemungkinan kalau kalian menyerang di bagian tenggorokan sini, antara dia pingsan atau dia bisa pass away. Hati-hati. Lalu untuk cowok, dia memiliki salah satu bagian yang sangat rawan dan vital yang bisa diserang, yaitu bagian alat vital dari laki-laki. Itu bisa digunakan. Apakah kalian menendangnya atau kalian meremasnya? Tergantung bagaimana kalian berada pada situasinya. Oke, langsung saja, nggak usah basa-basi lagi. Saya akan ajarkan yang pertama. Aku akan ajarkan bagaimana kalau orang memegang tanganmu secara paksa. Jangan izinkan, kecuali itu adalah bapakmu dan pacarmu. Suamimu. Oke, misalnya kalian dipegang. Pegang tangannya. Tahan, lalu diputar ke belakang. Oke, lalu dia dalam posisi berdiri, tendang. Dia punya kaki, dia akan terjatuh. Lalu apa yang dilakukan selanjutnya? Tidak usah dipukuli dia, lari saja, selamatkan diri Anda. Oke, itu gerakan pertama. Hai cewek. Gerakan kedua adalah swing back and kick. Gerakan ini dilakukan untuk orang yang kamu tidak kenal tapi mencoba untuk mendekati area privasimu. Area privasimu adalah ketika kamu merentangkan tangan ditambah dengan setengah meter dari kamu, dia mencoba masukimu tanpa izinmu, itu adalah attacker. Jadi kalau misalnya ada orang yang merangkulmu, oke, yang pertama adalah dirangkul, pegang tangannya. Oke, lalu pegang dia punya bahu di kanan, ke belakang. Tendang lagi. Oke, diulang sekali lagi. Oke, dia akan merangkul. Ini kalau orang misalnya ada orang malu segala macam, pegang tangannya jangan sampai lepas, keras. Pegang pundaknya supaya, kenapa dipegang pundak? Supaya dia nggak kalau dia nggak dipegang dia bisa ngikut sama kita. Tapi kalau ini kita pegang, tetap ditahan di depan, kita swing ke belakang, maka tangannya ke belakang, kita tendang lagi kakinya dan dia jatuh. Setelah itu kalian lari. Tidak usah mukul-mukul, tidak usah yang lainnya, kalian cukup lari. Kita akan praktekkan. Ih, siapa sih? Ini aku sayang. Hidupku susah. Oke, Grace, gerakan ketiga kita akan belajar swimming. Kamu punya rambut panjang ya? Gimana kalau ditarik? Ada dua cara sih, ada dua cara. Karena gini, kadang ada orang narik dari samping, ada orang narik dari belakang. Oke, saya akan ngajarin cara narik samping. Misalnya saya juga diserang karena saya memiliki dasi yang panjang. Ini contohnya rambut ya. Oke, Grace, jadi tangan kita tetap begini, rangkulkan. Oke, sekali lagi dalam gerakan yang sangat lambat. Ini ada join yang bisa serang dan ini sangat sakit kalau kita tahan. Melingkar ya. Dia kan masih pegang kita, melingkar. Sampai ini terlepas. Sakit? Iya, sakit. Oke. Ini hati-hati ya teman-teman, ini bahaya banget. Kalau kita lurus, kita teruskan, ini bisa, yang menyerang kita bisa menderita cedera pada pergelangan mereka. Ya. Jadi kalau misalnya dia sudah, sekali lagi, sudah merasa sakit. Oke, ini gerakannya, tahan terus. Grace sakit? Belum.
Dia akan terlepas, lepas. Dia sudah kesakitan, dorong badannya, tinggalkan. Anda lari. Oke, tidak perlu memukul lagi karena itu sudah cukup. Itu jikalau dari samping. Saya akan ajarkan juga dari belakang. Oke, jika kalian ditarik ya, ini biasanya perempuan sakit ya kalau ditarik gitu ya. Pegang tangannya, ambil, lalu mundur ke belakang dan putar tangannya. Lalu jika ada tangan kalian yang lain, kalian bisa lakukan seperti ini, ya. Setelah dia merasa sakit, tendang lagi dia punya kaki, dia terjatuh. Setelah dia terjatuh, kalian lari. Tidak usah menggunakan kekerasan. Gimana Grace, sudah? Iya, tapi kenapa harus dipegang rambutnya di bagian sini? Kenapa nggak di ujung rambut aja? Kalau di ujung rambut kan, kalau bisa di ujung rambut, kita bisa pegang rambut kita, lalu kita akan tahan. Kita lari saja itu sudah bisa terlepas. Kalau dia di rambut yang di seperti ini kan ini akan susah ya. Tapi kalau cuma di sini, ini kamu bisa pegang rambut di atas dan kamu hentakkan itu akan terlepas. Sakit, cuman kamu bisa melindungi dirimu dari bahaya jika kamu melakukan hal yang seperti itu. Nanti aku sampoin ya. Tidak! Hidupku susah sekali. Oke, gerakan keempat adalah hip throw choke release. Biasanya data yang saya lihat kemarin di Menteri Pemberdayaan Perempuan, banyak penyerang mereka menyerang korbannya dari belakang. Jadi saya akan ajarkan kepada Grace bagaimana cara menahan orang yang menyerang dari belakang. Oke, Grace akan menyerang saya dari belakang. Yang pertama kalian lindungi adalah saya. Yang pertama kali lindungi adalah kalian punya leher. Sudah, kalian tahan, bungkukan supaya dia tidak kena di leher kalian, lalu berputar ke belakang. Enggak, sorry masih pegang. Oke, kaki kiri kalian ini masukkan di antara dia punya kaki berdua, lalu dengan tangan kiri angkat sedikit dan jatuhkan. Saya akan ulangi sekali lagi. Yang pertama adalah jaga, ini supaya kalian tidak tercekek. Tahan, kaki ke belakang, di antara dua kakinya, pegang kakinya, angkat, banting. Sorry, Grace, sudah bisa? Oke. Good. Aduh pacarku, aku kangen sama. Bukan pacarku lagi. Hidupku tak single ini sekarang. Gerakan terakhir adalah take down. Ini jikalau agresor kalian mencoba untuk mengejar kalian dan dalam posisi berhadapan satu lawan satu, ini bisa digunakan. Take down ini adalah salah satu cara menjatuhkan di seni Brazilian Jiu-Jitsu, supaya kita bisa mengunci lawan dari posisi bawah. Jadi setelah take down biasanya orang akan mount, tapi saya nggak akan ajarkan di situ. Kita akan belajar untuk take down dan run. Take down dilakukan ketika dia menyerang kita. Jadi kalau misalnya kita berada pada zona aman, tidak perlu lakukan take down. Tetapi jika orang itu menyerang kita, baru kita lakukan take down. Grace maju, saya baru maju. Grace maju, oke, maju. Lingkarkan tanganmu. Wajah mengenai punggung ya, mengenai samping hipnya, lalu tekan sedikit, ikuti gaya gravitasi, tekan sedikit, angkat kakinya, jatuhkan. Ini dengan modifikasi ya, supaya lebih gampang ya. Kita ulang sekali lagi. Ini hanya dilakukan kalau dia maju mendekat. Oke, maju mendekat, ambil, kunci, lalu dengan kekuatan badan kalian dorong dengan bahu ke bawah. Kalau mungkin kan kalian ambil kakinya, kalau tidak ya udah kalian dorong aja. Tapi lebih efektif sih kalau misalnya kalian mau immobilize dia punya kaki, kalian pegang dan kakinya kalian tahan. Jadi seperti ini, lalu kalian tahan dan jatuhkan. Oke, Grace, oke, bisa? Mantap. Siap. Pacarku, hidupku susah sekali. Mendingan aku single lagi.